Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Apresiasi Arsitektur. Pagi ini kita coba berbincang tentang kritik dari kasus yang sudah kalian kumpulkan di tugas 8 dan sedikit nanti bicara tentang usulan kasus yang kalian kumpulkan di Google Spreadsheet. Kita lihat dulu apa yang sudah kalian kumpulkan. Meskipun ini tidak perlu diperbaiki sih sebenarnya tugas 8 ini, tapi saya ingin membahasnya dalam pemahaman untuk mempersiapkan kalian di tugas besarnya. Di tugas besar kasusnya sudah kalian masukkan di Google Spreadsheet. Oke. Kita satu-satu aja, pelan-pelan aja. Ini kelompoknya Ridho dan Farel, kaitannya dengan mengacu ke Masjid Sophia di Gandus, dan beberapa ada kasus yang serupa. Melihat dari Dena, kaitannya dengan rumah limas dan segala macam, yang memang itu yang disampaikan di pameran. Jadi dijabarkan hal-hal itu. Menurut saya pembahasan kritiknya yang mungkin kurang detail, kurang mengena, dalam pengertian gini. Apa yang disampaikan hanya menyampaikan yang sudah terbaca atau sudah termuat di dalam pameran itu. Ada hal-hal yang perlu penulis atau kritikus, dalam hal ini kan kalian sebagai kritikus ya, yang perlu kritikus lebih dalami. Kalau di kasus ini terutama adalah, nanti ada juga kasus yang masjid ini. Dalam kasus ini adalah transformasi dari rumah limas menuju ke masjid. Ada beberapa hal yang bisa kalian dalami, artinya gini, kalau di rumah limas itu ada kekicing, sedangkan di masjid itu kan rata, semuanya kedudukannya sama. Itu yang mungkin bisa menjadi hal yang diulas lebih lanjut. Bagaimana transformasinya, kemudian bentuknya, apakah bentuk yang rumah masjid ini itu memang bentuk masjid pada umumnya, atau kalau seperti arsitek maksudkan ini seperti rumah limas, atau bahkan justru lebih mirip ke pendopo Jawa. Itu yang seorang kritikus bisa masuk ke arah sana. Dan yang terutama di bagian masjid ini yang menjadi catatan penting dari pameran adalah penggunaan material batu bata merah. Seorang kritikus juga bisa masuk sampai ke material lebih detail lagi. Batu bata merah itu gimana sejarahnya, umpamanya sedikit sejarahnya di Palembang kalau mau masuk ke sana, atau lebih ke, sempat kemarin juga dibahas itu sustainability-nya, keberlanjutan dari bata merah, apakah sesuai dengan alam, dan karena bata merah itu jejak karbonnya cukup tinggi. Itu yang bisa diulas lebih lanjut. Artinya gini, meskipun kritik deskriptif itu menyampaikan apa adanya dan kedudukan antara kritikus dan pembaca itu setara, tapi ada tugas dari kritikus yang perlu dipahami, bahwa kritikus bertugas untuk menyampaikan hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan secara lugas, dan disitulah tugas kritikus. Walaupun kritik deskriptif itu tidak memaksa, dalam kutip ya, tidak memberi porsi yang cukup besar seorang kritikus untuk menilai, berbeda dengan kritik normatif dan kritik interpretif yang personal opinionnya sangat kuat. Tapi di sini
di kritik deskriptif, kesulitan bahkan keunikannya itu bagaimana seorang kritikus menyampaikan data-data berdasarkan data, kalau di sini berdasarkan data pameran, tapi kemudian mengolah lebih lanjut data tersebut, mencari lebih lanjut, mencari hal-hal yang kayaknya ada yang nggak tersampaikan di pameran. Itu yang kritik deskriptif ini yang berperan di situ. Jadi kekuatan kritik deskriptif jujur adalah pada kemampuan seorang kritikus mengolah lebih lanjut dari data yang ada tanpa melakukan penilaian. Susahnya di situ. Ini kelompok berikutnya kaitan dengan rumah Joe House yang sempat ada talknya juga, sama seperti tadi, masih istilahnya itu hanya menyampaikan ulang apa yang terjadi di pameran. Memang kesulitan terbesar ketika melakukan kritik terhadap karya di pameran adalah si kritikus, dalam ini kalian sebagai mahasiswa, itu tidak punya kesempatan untuk melihat lebih lanjut, tidak punya kesempatan untuk melihat secara real, secara nyata di lokasi. Itu yang mungkin agak lemahnya di situ, kelemahan metode mengumpulkan data. Akan sangat berbeda ketika kalian diberi kesempatan atau diberi kemampuan untuk mengunjungi. Ini makanya di tugas besar adalah kalian diminta untuk benar-benar duduk dan merasakan. Itu akan sangat berbeda wujudnya. Di sini benar muncul inner core dan segala macam. Padahal konsep yang menarik dari Joe House ini adalah proses transformasi dari rumah lama, bentuknya kemarin dimunculkan di pameran juga dimunculkan, menjadi rumah yang baru. Kalau kalian perhatikan layout denahnya, apakah denah yang sama? Zonasinya apakah zonasi yang sama? Ini kecerdikan, saya mengatakan kecerdikan si arsitek. Jadi yang dirubah itu hanya tampilannya. Dan kemudian memperbaiki sirkulasi, memperbaiki pencahayaan, sehingga rumah itu menjadi lebih indah dilihat, lebih outstanding lah dibanding lingkungannya, lebih sehat, tanpa harus banyak merubah konstruksi bangunan lama. Itu kekuatan desain ini. Itu yang kayaknya belum diolah lebih lanjut. Oke, berikutnya yang ini, kantor mes batubara. Di sini muncul kasus ini di pameran karena justru ada keterkaitan antara kantor batubara tersebut dengan bangunan, aktivitas kantor, kemudian kantor berkecimpung di bidang apa, dan kemudian identitas itu yang coba ditampilkan di dalam bangunan. Dan itu yang buat kami cukup menarik gitu, dari sisi penyelenggara pameran dan kurator gitu. Ada hal-hal yang kayaknya lebih aktivitas batubara, aktivitas penggalian batubara itu menjadi identitas yang kemudian harus muncul atau dicoba dimunculkan di dalam kantornya. Itu yang menurut kami para kurator itu menjadi menarik di situ. Nah, ini yang memang kemudian di deskripsi pameran tidak diulas lebih lanjut di hal-hal itu, yang kekuatan desain itu yang kemudian tidak terlalu ditonjolkan. Nah, yang ada adalah deskripsi umum di pameran, kemudian sedikit penggunaan bahan dan segala macam. Tapi konsep identitas batubaranya yang buat kami para kurator itu menjadi menarik gitu. Dan ini yang juga kayaknya belum tersampaikan di kelompok ini. Oke. Nah, ini juga tentang material. Ada material yang unik, yaitu kontainer bekas. Kontainer yang sudah dipakai kemudian dijadikan material bangunan.
Dan memang di paparan pameran tidak dibahas lebih lanjut. Justru ini menjadi krusial justru di si pengamat, atau dalam hal ini adalah kritikus yang perannya disandang oleh si Avan dan Versa serta Leanita ini. Kontainer itu apa sih? Kemudian berapa dimensinya dan bagaimana perlakuan kontainer sehingga layak, sehingga bisa digunakan sebagai tempat beraktivitas pada aktivitas manusia. Karena selama ini kontainer hanya wadah barang yang tidak memikirkan kenyamanannya. Dan bagaimana kenyamanan ini dimunculkan di kantor ini, itu yang bisa dibahas lebih lanjut. Mungkin itu dulu sebagai beberapa contoh. Kalian tidak perlu memperbaiki tugas ini, tapi tugas ini buat saya sebagai gambaran umum, pemicu langkah selanjutnya. Kalian juga cukup menarik untuk dan cukup detail dalam mengolah apa-apa yang ada di pameran itu dan memilih material karya-karya di pameran itu yang buat saya cukup mengapresiasinya. Nah, kemudian ketika menyampaikannya hal yang menurut saya agak kurang, ya hanya tanda kutip ya, memindah keterangan-keterangan yang ada di pameran ke dalam tugas. Itu yang ada hal yang sebenarnya bisa diolah lebih lanjut, dan itu semoga ketika di tugas besar beberapa kafe yang sudah dicoba kalian tulis datanya, itu kemudian bisa digali lebih lanjut, diulas lebih lanjut. Oke, sampai sini ya mungkin ada pertanyaan dulu, sambil ada beberapa yang masih ngisi lagi, nggak apa-apa. Kalau kurang itu kelompok 13 silakan ditambahkan di bawah. Tentang aspek pengamatan adalah hal-hal kritis, hal-hal arsitektural yang coba kalian kritik lebih lanjut. Jadi aspek pengamatannya benar-benar aspek pengamatan arsitektural. Seperti contoh, kita coba lihatlah di sini ada ini random ya. Coba saya tampilkan random, ini Sanjoin, modelnya seperti ini. Kalau dari kelompok belum memunculkan hal-hal apa saja yang mau diamati. Rata-rata yang ada beberapa kasus kayak House of Luck, kemudian Rumah Lur, Sanjoin itu memanfaatkan kita lihat ya, memanfaatkan rumah lama, benar-benar rumah lama dalam pengertian mungkin memang tidak bersejarah banget, tapi itu juga cukup rumah lama. Kalau nggak salah ini Rumah Lur itu dibangun tahun 50-an kalau lihat gayanya ya, tahun 50-an 40-an. Itu yang bisa kemudian diulas lebih lanjut, bagaimana transformasi dari rumah lama ke dalam aktivitas yang baru, menjadi aktivitas tata ruang, kemudian aktivitas baru. Itu bagaimana kalian juga bisa memperkirakan di Sanjoin itu sebenarnya aktivitasnya apa aja sih ketika di masa lampau yang aktivitas utamanya adalah hunian. Oke, mohon izin sebentar, saya keluar sambil ada tamu. Oke, sorry. Jadi itu transformasi aktivitas, itu yang pertama yang bisa diolah lebih lanjut. Kemudian pemanfaatan nuansa suasana rumah itu ke dalam aktivitas baru, dalam hal ini adalah sebuah kafe. Bahkan sampai tadi saya dapat gambarnya cukup menarik, sampai pada interior pemilihan gaya bangkunya, di bagian dalam dan
di bagian indoor dan bagian outdoornya. Itu yang bisa lebih diolah lebih lanjut dalam pengertian gini. Perbedaan antara apresiasi dan kritik itu letaknya justru di sini. Di kritik kemampuan berpikir arsitekturalnya itu sangat kuat. Artinya ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang pernah menempuh atau sedang menempuh pendidikan arsitektur. Jadi tulisan-tulisan arsitektural, tulisan kritik arsitektur, dalam hal ini kritik deskriptif, adalah tulisan-tulisan yang kacamatanya adalah kacamata seorang arsitek. Itu yang menjadi penting. Jadi pengolahan, pemilihan material, kemudian nuansa, bahkan pemilihan warna, tone warnanya itu bisa kalian olah di situ. Melakukan kritiknya justru di situ. Atau kalau kalian punya kesempatan mewawancarai si arsiteknya, itu jauh lebih bagus. Jadi ada feedback dari si arsiteknya, ada konsep yang mungkin tidak diungkap, atau mungkin konsep yang tidak muncul. Tuh, ini Sanjoe Dewan juga memanfaatkan rumah lama di daerah Bangau. Ini rendering sih, aslinya nggak gini. Tapi itu yang buat saya cukup menarik, dan kenapa juga muncul tugas besar ini adalah melihat fenomena kafe-kafe yang ada di kota Palembang terutama, yang memanfaatkan ruang-ruang atau memanfaatkan bangunan-bangunan lama, bahkan yang mutual. Ini juga cukup menarik, memanfaatkan ruko, di antara padatnya ruko kemudian dinyempil sebuah kafe yang buat saya juga cukup unik gitu. Dan penataan ruangnya, sirkulasinya itu juga terlihat sekali ini ditata atau ini dilakukan oleh seorang arsitek, minimal yang pernah berpendidikan arsitektur. Karena flow atau sirkulasi dari pengunjung, kemudian baristanya atau penyajinya itu benar-benar dipikirkan secara cukup detail sehingga tidak ribet gitu loh. Kemudian tampilannya juga jelas. Ini juga pemilihan warnanya juga cukup seru, putih dan biru, yang biru tua banget, dan beberapa aksesoris lain. Itu yang buat saya menjadi unik dan menjadi kekuatan, dan itu selayaknya bisa kalian tangkap sebagai seorang mahasiswa arsitektur yang sedikit banyak mulai sudah merancang sejak di semester 2 hal-hal yang cukup detail, bahkan sampai kalau kalian mau iseng atau mau mendalami lebih lanjut, ergonomi tempat duduknya di kafe ini, kenyamanan duduk di ruang dalam dan di ruang luar bagaimana, itu kan tentang kenyamanan duduk, ke aktivitas, apa perbedaan antara aktivitas di dalam dan di luar, itu yang bisa kalian olah lebih lanjut menjadi sebuah aspek pengamatan. Nah, bahkan bisa menjadi sangat detail. Tidak perlu terlalu banyak aspeknya, katakanlah 1 atau 2, tapi cukup mendalam dan cukup representatif sebagai sebuah kritik arsitektur. Dan itu menjadi masukan sih sebenarnya, juga menjadi masukan. Dan ini gunanya kritik arsitektur adalah memberi masukan ke arsiteknya. Ada hal-hal yang terkadang terlupakan, atau hal-hal yang kadang nggak terpikir oleh si arsitek, yang justru diamati atau diperhatikan oleh kritikus. Dan itu sebuah hubungan yang simbiosis mutual, saling menguntungkan, saling memberi masukan. Itu yang saya harap dari tugas ini. Mungkin itu yang ada yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ada pertanyaan, silakan sambil kita ngobrol. Yuk, silakan dilengkapi aja, nggak apa-apa, sambil jalan ini juga nanti.
syukur-syukur kalau kalian bisa menambahkan di Google Spreadsheet itu kira-kira kalian mau mengadakan kunjungannya kapan, jam berapa. Ini bukan aspeknya ya, aspek pengamatan itu bukan harga mati. Artinya ini hanya sebagai panduan awal, sehingga kalian tidak blank, tidak kosongan datang ke lokasinya. Tapi ketika di lokasi, kalau kalian sebagai kelompok mengamati, ada hal-hal yang jauh lebih menarik menurut kelompok atau menurut kalian daripada aspek awalnya, ya silakan kalian rubah, tidak apa-apa. Silakan kalian rubah atau ditambahkan. Dan aspeknya cukup 1 atau 2, tapi cukup detail. Karena itu, kembali lagi ya, kritik adalah menyampaikan hal-hal yang selama ini luput dari perhatian. Atau lebih tepatnya menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan. Tapi dari kacamata seorang kritikus, dalam hal ini mahasiswa arsitektur, ini yang muncul, yang terkait dengan kearsitekturalnya. Ya bukan kita kemudian mengamati bagaimana manajemen keuangannya segala macam, ya enggak, itu enggak sampai ke situnya. Kita masih mengamati hal-hal yang fisikal, yang terlihat dalam pengertian sampai ke aktivitas, itu kan hal-hal yang terlihat. Kenyamanan duduk, kenyamanan ruangan dan segala macam. Kemudian fasilitas apakah mencukupi apa segala macam. Itu masih dalam kerangka arsitektural. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan ini juga pengalaman saya juga ketika survei dan segala macam, itu berangkat ke lapangan itu tidak kosongan, dalam pengertian saya ke lapangan berapa jam, apa aja yang mau saya diamati, hal apa saja. Karena meskipun tempat yang belum pernah saya kunjungi, itu saya biasanya ngeceknya lewat Google Street dan segala macam. Dan kemudian biasanya juga ada daftar, jadi ada studi pra survei, itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Oke, mungkin itu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan yang tugasnya kan tugas besar ya, Pak ya. Itu nanti langsung jadi produk kayak yang di RPS itu kan ada kayak bentuk buat video atau sama TikTok gitu, atau masih ada progres gitu dulu, Pak, sebelum kita buat jadi produk akhir gitu? Gini, ya minggu depan kan ada kuliah tamu, kemudian itu minggu ke 14, sekarang kan 13. Jadi minggu ke-15 saya akan buka diskusi. Jadi sebelum UAS itu saya akan buka diskusi, kalau mau ada kayak tanda kutip asistensi dan segala macam silakan. Gitu. Ada progresnya. Itu ada lagi?